Rasa hormat Mark Clark ditunjukkan untuk pelatih Sintayong dan juga penggawa muda Timnas Indonesia U23 yang telah mencatatkan sejarah baru. Menembus semifinal dalam keikutsertaan pertama Piala Asia U23 adalah capaian yang tinggi bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Indonesia berhasil mengandaskan perlawanan tim unggulan Korea Selatan di perempat final lewat adu tendangan penalti. Indonesia menang 11-10 setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Menurutnya tidak ada yang mustahil. Indonesia bisa melaju sampai ke final dengan mengatasi perlawanan Uzbekistan pada Senin malam ini. Ia percaya Sintayong dan tim yang dihuni oleh pemain-pemain muda bertalenta bisa kembali memberikan kejutan. Uzbekistan adalah lawan kuat dengan pemain-pemain dengan postur menjulang. Berpengalaman menjuarai Piala Asia U23 pada tahun 2018. Mereka mampu mengalahkan Arab Saudi di 8 besar kemarin. Namun Indonesia tidak gentar. Semua bangga. Dan ini sangat bagus untuk negara. Dan untuk generasi muda. Pelatih juga. Karena kami memberikan hormat padanya. Para pemain juga. Respek yang besar. Kini kita sudah mencapai semifinal. Dan membidik target masuk ke final. Tidak ada yang mustahil. Dan kita merupakan grup yang dihuni pemain bertalenta. Dan mungkin saja mereka bisa memenangkan Piala Asia. Saya rasa ini sulit. Karena Uzbekistan adalah tim dengan pemain-pemain yang bertubuh besar posturnya. Tapi jika kami bisa menang dari Australia dan juga menang dari Korea, mengapa tidak meraih kemenangan melawan Uzbekistan? Jadi tentunya saya antusias untuk menyaksikan pertandingan ini. Jelas Mark Anthony Clark. Atmosfer positif dirasakan para penggawa Persib Bandung di laga kandang melawan Borneo FC pada Kamis, 25 April 2024 kemarin. Dukungan penuh diberikan 11.000 bobotoh di tribun di Sijalak Harupat dan membantu memompa semangat pemain untuk bisa mengantongi kemenangan 2-1. Selesai pertandingan, pemain, pelatih, dan ofisial berdiri melingkar di tengah lapangan dan menyanyikan lagu Biru di Hatiku. Setelah itu awak tim menghampiri tribun timur dan tribun utara. Suasana kebersamaan dirasakan oleh tim dan juga supporter. Hodak menyebut bahwa perayaan dilakukan karena tim menang dan permainan yang disaksikan juga menarik. Hodak mengatakan dukungan penuh ini mempunyai arti penting bagi para pemain. Apalagi setelah ini Persib Bandung akan bermain di babak semifinal dan dukungan bobotoh di stadion akan memberikan dorongan semangat demi memetik kemenangan. Berikutnya laga kandang akan digelar di leg kedua babak Championship Series melawan Bali United. Sang pelatih berharap sisi stadion bisa dipenuhi oleh supporter. Karena Persib juga menggaransi akan turun dengan kemampuan terbaik untuk menghibur para penonton. Bisa dilihat pada hari ini kedua tim bermain dengan bagus dan para penonton juga menikmati itu. Bobotoh sangat menikmati ketika Persib menang, tapi untuk Bali itu sepenuhnya hal yang berbeda. Jadi kami hanya fokus untuk menunjukkan yang terbaik dan saya yakin stadion nanti akan kembali penuh. Jelas Bojan Hodak. Pekan ke-34 alias terakhir di Liga 1 2023 akan berlangsung 3 hari mulai minggu kemarin. Nasib sejumlah tim akan ditentukan, antara lain siapa yang akan meraih tiket terakhir ke babak Championship Series. Namun pekan terakhir ini akan menentukan juga satu tim yang akan terdegradasi ke Liga 2. Persib akan menjadi tamu PSS Sleman pada laga yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Selasa esok sore. Persib sudah tidak memiliki kepentingan pada pekan ke-34 ini. Namun Persib bisa menjadi penentu PSS Sleman bertahan di Liga 1 musim depan atau terdegradasi ke Liga 2. Kondisi krusial justru ada di pihak PSS Sleman. PSS Sleman butuh kemenangan untuk bertahan di Liga 1 tanpa melihat hasil pertandingan lainnya. PSS Sleman merupakan satu dari 4 tim yang masih berpotensi terdegradasi bersama Persikabo dan juga Bayangkara FC. Hingga pekan ke-33 PSS Sleman berada di posisi ke-14 dengan koleksi 36 poin. Jumlah poin itu sama dengan milik Persita Tangerang di posisi ke-15. Posisi mereka masih bisa disalip oleh Rans Nusantara FC yang saat ini berada di posisi ke-16. Satu tim lagi yang masih bisa terdegradasi adalah Arema FC. Arema berada di posisi ke-13 dengan koleksi 37 poin. Bertanding menghadapi PSS Sleman besok sore, Hodak sebagai pelatih mengatakan sudah menyiapkan skuad untuk diboyong. Menurutnya Persib tidak akan membawa semua pemain. Beberapa pemain pilar juga akan diparkir di Bandung untuk fokus menjalani pemulihan cedera. Karena di pertandingan sebelumnya sejumlah nama harus ditarik keluar karena masalah kondisi. Ada 4 pemain yang dipastikan Hodak tidak masuk dalam daftar pemain yang bertolak ke Solo. Keempat pemain tersebut adalah Henen Herdiana, Rezaldi Heanusa, Nick Wipers, dan juga Deddy Kusnandar.
Mereka adalah pemain yang menjadi andalan di lini pertahanan. Sedangkan pemain lainnya akan dibawa oleh Bojan Hodak menuju ke Solo. Meski dia juga belum memastikan siapa pemain-pemain yang akan dipasang sejak menit pertama, sebab ada rencana rotasi yang akan dilakukan untuk memberikan istirahat bagi pemain inti jelang Championship Series. Saya akan membawa 21 pemain. Tetapi satu hal adalah, ada pemain yang tidak dibawa menuju Solo. Mereka adalah Dedi, kedua fullback, Rezaldi dan Henhen, yang mengalami cedera di laga sebelumnya. Dan juga ada Nick, yang tidak bisa ikut. Keempat pemain ini tidak pergi, tapi sisanya akan pergi. Dan kita akan lihat nanti apakah mereka akan bermain sebagai starter atau bermain di babak kedua. Kita lihat nanti. Jelas Bojan Hodak. Di sisi lain, Kapten PSS Sleman Kim Jeffrey Kurniawan optimistis bisa meraih kemenangan di laga pamungkas kontra Persib Bandung. Ia pun turut membeberkan persiapan tim jelang laga besok. Super Elang Jawa mau tidak mau harus meraih kemenangan kontra Persib Bandung untuk memastikan bertahan di Liga 1 musim depan. Kim Jeffrey pun sangat yakin bisa meraih kemenangan di laga krusial besok. Persib Bandung saat ini sudah memastikan satu tiket ke babak Championship Series. Hal ini diakui Kim Jeffrey membuat penggawa PSS Sleman termotivasi untuk meraih hasil maksimal. Selain itu, pemain bernomor punggung 32 itu juga meminta dukungan supporter untuk menuntaskan laga pamungkas dengan meraih kemenangan. Menghadapi Persib di akhir kompetisi, tentu membutuhkan usaha, serta perjuangan pantang menyerah. Ini jadi motivasi para pemain PSS Sleman untuk memastikan satu tempat aman di Liga 1 untuk musim 2024. Kami butuh dukungan dari supporter kita untuk bisa memenuhi Stadion Manahan. Semoga kita semua bersama-sama bisa fight untuk mengambil 3 poin di kandang. Jelas Kim Jeffrey Kurniawan. Babak Championship Series Liga 1 2023 mengalami perubahan jadwal. Hal itu dilakukan guna menyesuaikan laju tim nasional U23 di Piala Asia U23 2024. Hal itu tersiar pada Sabtu kemarin, dan dari pihak Persib sudah mendapatkan salinan suratnya. Opsi pertama gelaran Championship Series ialah laga semifinal pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2024 jika Indonesia lolos ke final Piala Asia U23. Sedangkan opsi kedua adalah jika Indonesia kalah di semifinal dan memenangi partai perebutan juara ketiga. Laga Championship Series akan dimulai pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2024. Opsi terakhir ialah jika Indonesia kalah di semifinal dan kalah lagi di perebutan juara ketiga, maka skuad asuhan Sintayong akan bermain di babak playoff melawan wakil Afrika pada tanggal 9 Mei 2024 untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Jika jalur ini harus ditempuh, laga lanjutan Liga 1 baru dimulai kembali pada tanggal 14 sampai 15 Mei 2024. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun buka suara terkait penundaan ini. Di satu sisi pihaknya merasa bahwa lebih baik jika kompetisi dilanjutkan sesuai dengan jadwal semula, karena kondisi timnya sedang berada dalam tren yang positif usai meraih 2 kemenangan beruntun. Namun di sisi lain beberapa pemain pilarnya sedang tidak dalam kondisi terbaik. Jadi penundaan laga ini bisa saja memberikan berkah karena ada waktu untuk pemainnya memulihkan cedera, dan Persib Bandung bisa tampil dengan komposisi skuad terbaik. Namun apapun yang terjadi, Hodak menegaskan dirinya tetap mengikuti kebijakan yang diambil, karena tidak ada pihak yang dirugikan dari keempat klub yang akan berpartisipasi di Championship Series dan melanjutkan langkah menuju tahta juara. Bagi kami, memang lebih baik jika bermain sesuai jadwal awal. Tetapi saat ini juga ada 4-5 pemain yang cedera ringan bisa pulih, karena mereka butuh sekitar 7 hari untuk pemulihan. Jadi tentu, harapannya kami memiliki kekuatan penuh, tapi juga terkadang bisa kehilangan momentum. Karena kini kami sedang dalam momentum yang bagus, memenangkan pertandingan dan bermain bagus. Jadi bagi pihak kami, memang lebih baik jika bermain sekarang. Tapi tidak apa-apa, karena semuanya juga mengalami hal yang sama dari keempat tim yang bertanding. Jadi kami akan bersiap sambil menunggu. Jelas Bojan Hodak. Hasil pertandingan pada pekan ke-33 Liga 1 2023 sudah menentukan 2 klub yang akan bertemu di satu laga semifinal Championship Series. Persib akan berjumpa dengan Bali United dan memperebutkan tiket menuju partai final. Persib mengunci peringkat kedua regular series usai menang atas Borneo FC. Begitu pula Bali United akan finish di peringkat ketiga klasemen usai memenangkan laga melawan Persebaya. Raihan poin kedua tim ini membuat mereka sudah pasti tidak tergeser klub lain, meski masih ada satu laga pada pekan ke-34.
Persib Bandung sendiri punya catatan buruk menghadapi Bali United karena belum pernah menang di Liga sejak tahun 2017. Meskipun begitu, Hodak tidak risau dan akan berusaha maksimal untuk membawa timnya mendapatkan hasil terbaik saat berhadapan dengan Serdadu Tridatu. Menurutnya permainan kedua tim di musim ini berjalan seimbang. Hasil akhirnya pun identik baik di putaran pertama maupun putaran kedua. Hodak percaya Persib Bandung di pertemuan berikutnya akan lebih baik karena Stefano Betrem yang didatangkan di jendela transfer paruh musim sudah semakin menyetel. Itu sudah berlalu. Saya tidak tahu dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi di tahun ini kami 2 kali bertemu dan berakhir 0-0. Di Bandung kami lebih baik dan di Bali mereka yang lebih baik. Karena waktu itu kami tidak dalam kekuatan penuh. Saat itu Stefano baru tiba dan ada beberapa pemain cedera. Saya yakin bahwa sekarang kami lebih baik dari waktu itu. Jelas Bojan Hodak. Selain itu, Hodak pun berharap laga Championship Series dipimpin oleh wasit asing. Permintaan Hodak mengenai wasit asing di Championship Series itu pun disambut baik oleh Bobotoh. Saya hanya berharap di laga tandang melawan Bali United dipimpin wasit asing. Jelas Bojan Hodak.